saya Emi Trimahanani dari Vibis Learning Center atau VBLC. Kali ini ingin berbagi sebuah topik dengan Anda, sesuatu yang sangat menarik, yaitu mengenai uplifting service culture. Apa itu uplifting service culture? Ini adalah sebuah semangat dari sebuah perusahaan untuk melakukan sesuatu lebih dari sekedar building service culture. Di dalam uplifting service culture, budaya yang sudah dibangun di dalam sebuah perusahaan diusahakan dengan segala upaya untuk menjadi mindset daripada seluruh orang yang ada di dalam perusahaan, mulai dari top level manajemen sampai kepada staff, bahkan sampai kepada karyawan yang terendah. Inilah yang akan menjadikan plus point dari perusahaan tersebut untuk memenangkan di dalam persaingan. Langkah-langkah apa yang bisa diambil? Yang pertama adalah dengan menambahkan role daripada service leader itu sendiri yang ada di dalam perusahaan. Service leader tidak selalu harus seorang leader secara struktural. Jadi sebetulnya seorang satpam sekalipun dapat merupakan service leader asal dia mau menjadi champion bagi pelayanan pelanggan. Namun tentu lebih baik apabila service leader adalah seorang leader yang memang memiliki posisi struktural, sebab dia memiliki power untuk membagikan mindsetnya kepada banyak orang dengan lebih cepat. Ada 8 peran dan sikap dari seorang service leader untuk mencapai uplifting ini. Yang pertama adalah start with ourselves. Seorang pemimpin adalah yang paling memegang visi. Dia yang memiliki visi itu dan dia tidak terpengaruh oleh timnya, tetapi dialah yang mempengaruhi dan mengarahkan tim menuju tujuan yang akan dicapai. Maka sebelum memulai segala sesuatu, demikian juga seorang leader di bidang service dimulai dari diri sendiri. Jadi dari mana service culture ini dimulai? Dari diri sendiri. Yang kedua adalah service declaration. Segala sesuatu yang dideklar itu kita sendiri mendengar. Ketika kita mendengar kita semangat, orang lain mendengar, orang lain juga jadi tahu. Jadi yang namanya service declaration adalah seorang leader di bidang service mendeklar kepada orang lain bahwa saya adalah pejuang di bidang service. Hal ini seperti seorang kekasih, sepasang kekasih yang mendeklar bahwa mereka adalah calon pasangan suami istri sampai mereka akhirnya menjadi suami istri. Jadi ada janji dan ada komitmen yang akan ditepati. Demikian juga ketika seorang service leader mendeklar bahwa dia adalah seorang champion di bidang service, maka dia akan berkomitmen untuk melakukannya. Sebelum mendeklar sesuatu, kuasailah terlebih dahulu mindset yang ada di dalam service maupun juga program-program yang ada di dalamnya yang akan dikerjakan bersama dengan tim. Peran berikutnya adalah role model atau panutan atau walk the talk. Seorang leader setelah melakukan deklarasi, maka dia harus lakukan apa yang dia katakan. Sebab action more powerful than word. Demikian kita sering dengar. Dan ketika anak buah atau tim melihat bahwa pimpinannya selalu melakukan apa yang dia katakan, maka mereka akan terpengaruh juga untuk melakukan hal yang sama. Peran keempat adalah sebagai service promotor. Artinya di sini seorang leader daripada service melakukan promosi terus-menerus. Setiap kali ada kesempatan, setiap kali di dalam pertemuan-pertemuan, di dalam meeting, morning briefing, dia selalu lakukan promosi hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan pelanggan. Upaya ini dilakukan dalam rangka supaya setiap orang akan lebih cepat memiliki mindset yang sama. Jadi penggunaan bahasa servis yang sama, bahasa profesionalisme yang sama untuk melayani pelanggan, semakin sering diucapkan, semakin sering dikatakan, maka keseragaman di dalam bahasa pelayanan akan lebih tercapai. Dengan demikian mindset untuk service culture juga akan semakin cepat tercapai. Upaya ini dilakukan supaya semakin cepat orang-orang atau tim di dalam sebuah organisasi memiliki bahasa yang sama tentang pelayanan, memiliki profesionalisme yang sama di dalam pelayanan, sehingga apa yang diinginkan yaitu service culture akan lebih cepat terbentuk di dalam perusahaan tersebut.
Berikutnya harus selalu diingat oleh seorang service leader, yaitu service that sells. Artinya, service atau pelayanan harus berujung kepada performance di bidang keuangan. Orang sering bilang ujung-ujungnya duit, itu benar. Jadi seorang leader harus selalu mengarahkan kegiatan-kegiatan di bidang pelayanan untuk mengarah kepada performance dari bidang keuangan tersebut. Salah satunya yang bisa dilakukan adalah dengan terus mengupayakan supaya standar pelayanan berlangsung dengan baik, karena di situ nasabah atau pelanggan akan puas. Setelah puas dia loyal, artinya penambahan customer adalah penambahan keuntungan bagi perusahaan. Berikutnya yang keenam adalah teamwork and empowerment. Sehebat-hebatnya seorang leader, tidak bisa dia bekerja seorang diri. Jadi dia harus melakukan teamwork, bekerja sama dengan timnya sendiri maupun juga dengan unit-unit kerja yang lain di dalam sebuah perusahaan. Berikutnya, seorang leader juga harus melakukan empowerment kepada timnya. Apabila hal-hal yang diperlukan dengan decision terhadap pelayanan, maka tim dapat melakukan juga dengan profesional. Jadi ada dua hal, pertama adalah teamwork, lalu yang kedua adalah empowerment. Nah, sekarang bagaimana kalau ada penghalang-penghalang di dalam kita menjalankan service culture? Harus dihadapi. Itulah sebabnya yang ketujuh, remove the barriers. Jadi di sini kalau ada penghalang-penghalang seperti katakan misalnya orang yang relaktan terhadap servis, tidak mau untuk diajak maju, atau proses-proses yang memperlambat jalannya servis, bagaimanapun juga seorang leader harus bisa membuatnya diminimize atau bahkan dihilangkan semua penghalang-penghalang ini. Yang terakhir adalah enthusiasm atau semangat atau antusiasme. Sebab kadang-kadang seorang leader semangat di awal, kemudian menurun dan menurun dan menurun. Itu yang tidak boleh. Jadi tidak boleh on off, tidak boleh moody. Jadi seorang service leader harus selalu fokus, terus-menerus dan antusias. Sebab tanpa itu tidak akan terjadi perubahan apa-apa. Dengan adanya peranan-peranan tersebut, maka service culture menjadi sebuah kenyataan. Nah, sekarang yang harus dilakukan adalah bagaimana melakukan penggandaan dalam hal jumlah para service leader ini. Sebab dengan leader-leader inilah maka uplifting service culture bisa berlangsung. Seperti dua sisi mata uang, satu sisi adalah service leadernya sendiri, nah sisi lainnya yang sangat penting yaitu program-program service. Ini juga harus dibuat program yang terus-menerus, konsisten, terukur, dan memiliki tujuan yang jelas. Tentu saja ada satu faktor lagi yang diperlukan yaitu dukungan daripada manajemen untuk pelaksanaan daripada service culture ini. Dengan demikian, uplifting service culture tidak hanya merupakan sebuah jargon yang didengung-dengungkan saja, tetapi merupakan sebuah kenyataan apalagi dilakukan dengan sepenuh hati, maka dengan demikian akan membuat satu plus point bagi perusahaan di dalam memenangkan persaingan. Demikian pembahasan singkat kita kali ini mengenai uplifting service culture. Saya Emi Trimahanani, sampai jumpa pada session berikutnya. Salam Fibis!